Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Fevi. Di sini saya akan melakukan hipnoterapi kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Di sini saya akan menggunakan jenis hipnoterapi rigid katilepsi yang bertujuan untuk membuat tangan Ibu menjadi keras seperti besi sehingga benar-benar tidak dapat dibengkokkan dengan upaya sekeras apapun. Baik, kita mulai ya Ibu. Yang pertama, Ibu luruskan tangan. Fokus ke tangan dan keraskan, kemudian katakan dalam hati, tangan saya keras dan kaku seperti batang besi yang sangat kuat. Semakin saya rasakan, semakin saya bayangkan, dia semakin kuat seperti pipa besi. Coba Ibu bengkokkan kalau bisa. Susah. Jangan dipaksa ya Bu. Kemudian katakan dalam hati, tangan saya kembali normal. Saya bisa merasakan kembali tangan saya bisa merasakan kembali tangan saya, kemudian bengkokkan perlahan. Bengkokkan. Apa yang Ibu rasakan tadi? Yang saya rasakan tadi rasa tangan saya terasa berat. Apa yang terbayang tadi? Yang terbayang tadi, tangan saya terasa kaku dan susah untuk dibengkokkan. Itu namanya reset katilepsi, di mana Ibu sendiri yang memerintahkan tangannya untuk keras dan kaku, seakan-akan menjadi besi yang kuat dan lurus. Baik Ibu, terapi rigid katilepsi sudah selesai kita lakukan. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Devina. Di sini saya akan melakukan hipnoterapi kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Di sini saya akan menggunakan jenis hipnoterapi rigid katilepsi yang bertujuan untuk membuat tangan Ibu menjadi keras atau rigid seperti besi, sehingga benar-benar tidak dapat dibengkokkan dengan upaya sekeras apapun. Baik, kita mulai ya Ibu. Yang pertama, Ibu bisa meluruskan tangan Ibu. Fokus ke tangan Ibu dan keraskan. Kemudian katakan dalam hati, tangan saya keras dan kaku seperti batang besi yang sangat kuat. Semakin saya rasakan, semakin saya bayangkan, dia semakin kuat seperti pipa besi. Coba bengkokkan Ibu. Susah. Jangan dipaksa ya Ibu. Kemudian katakan dalam hati, tangan saya kembali normal, saya bisa merasakan kembali tangan saya bisa merasakan kembali tangan saya. Kemudian bengkokkan. Bengkokkan secara perlahan ya Bu. Apa yang Ibu rasakan tadi Bu? Yang saya rasakan tadi tangan saya terasa berat. Dan apa yang Ibu bayangkan tadi Bu? Yang saya bayangkan tadi tangan saya kaku dan sulit untuk dibengkokkan. Itu namanya rigid katilepsi, di mana Ibu sendiri memerintahkan lengan Ibu untuk keras dan kaku, seakan-akan menjadi besi yang sangat kuat dan lurus. Baik Ibu, terapi rigid katilepsi sudah selesai kita lakukan ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya permisi, selamat siang Bu. Hai, perkenalkan di sini saya Medina Octavia. Saya dari kelompok terapi komplementer ke-7. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dan mempraktekkan tentang terapi pijat atau massage. Di sini ada pasien saya, yaitu teman sekelompok saya, Mailiana. Langsung aja, yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu. Praktik di sini terdiri dari 4 fase: orientasi, fase kerja, dan fase terminasi, dan yang terakhir fase evaluasi. Nah, selain itu di sini ada 5 teknik memijat atau massage, yaitu yang pertama ada mengusap, menekan, meremas, menggetar, dan memukul. Yang pertama saya lakukan adalah mengusap. Silakan. Di sini saya akan melakukan teknik memijat yang pertama, yaitu ada mengusap. Kita lakukan dari bawah terlebih dahulu, terus kemudian ke atas dengan teknik memutar menggunakan telapak tangan atau jari-jari tangan. Nah, manfaatnya ini tuh adalah untuk merelaksasi otot. Terus selanjutnya yang kedua yaitu teknik meremas. Nah, di sini teknik meremas ini tuh berfungsi untuk membawa suplai darah yang lebih banyak dibawa ke otot yang sedang dipijat. Nah, contohnya seperti ini. Ini teknik meremas. Seperti ini. Terus bisa juga dengan kayak gini. Terus selanjutnya selanjutnya itu yaitu teknik menekan. Nah, teknik menekan ini tuh juga membantu untuk mendeposit lemak. Nah, contohnya seperti ini ya gerakannya.
Ini menekan bisa di tengah-tengah sini. Gimana Bu? Apakah lebih nyaman Bu? Nyaman banget. Selanjutnya ini yaitu teknik menggetar. Nah, teknik menggetar ini tuh berfungsi untuk memulihkan atau mempertahankan fungsi saraf otot-otot. Nah, begini teknik caranya. Oke. Dilakukan secara berulang. Terus di sini adalah teknik terakhir, yaitu teknik memukul yang terdiri dari 3 teknik, yaitu ada hopping, hacking, sama pinching. Nah, di sini tuh manfaatnya tuh sebagai apa sih? Manfaatnya itu sebagai dia tuh untuk memperkuat kontraksi otot yang sedang distimulasi. Nah, yang pertama ini saya contohkan adalah gerakan hopping. Hopping tuh seperti ini. Dilakukan secara cepat dari atas sampai bawah, ke tengah, terus ke bawah, dari atas lagi. Nah, terus selanjutnya itu adalah teknik hacking seperti ini. Dilakukan juga secara cepat dari atas, tengah, terus ke bawah. Terus selanjutnya pinching. Pinching ini tuh menggunakan kuku seperti itu. Dilakukan secara cepat juga. Berikut adalah penjelasan yang sudah saya jelaskan mengenai teknik pijat atau massage. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat siang, Ibu dan teman-teman semua. Jadi di sini saya Menara Perangin-Angin dari kelompok 7 akan mempraktekkan teknik acupressure langsung kepada teman saya. Nah, sebagai kita ketahui, teknik acupressure itu terdiri dari 11 titik. Langsung saja kita praktekkan ya. Yang pertama itu ada titik Feng Qi. Maaf ya. Nah, titik Feng Qi itu dia pas di area dekat leher dan juga bagian bawah kepala. Nah, di sini kita melakukan teknik dengan kita tekan selama 4 dan 5 detik. Nah, Feng Qi ini kegunaannya untuk mengurangi rasa sakit kepala dan juga migrain dan juga kelelahan serta mengalami gejala flu. Nah, selanjutnya itu ada Qianqing. Qianqing itu dia bagian bahu. Nah, kita mencari titiknya, kita akan merasakan lekukan. Nah, lekukan. Jadi kita tekan dengan ibu jari atau telunjuk, kita tekan 4 sampai 5 detik. Nah, ini jika teknik kita lakukan dengan benar, dia akan terasa ke kepala. Jadi ini manfaatnya mengurangi rasa tegang pada bahu serta juga mengurangi rasa sakit kepala kronis sehari-hari. Nah, selanjutnya itu ada Chongqu. Chongqu itu dia di antara kelingking dan jari manis. Nah, kita melakukan teknik dengan menekan juga 4 sampai 5 detik. Ini mengurangi rasa sakit kepala, nyeri bahu dan juga otot leher yang tegang. Selanjutnya itu ada teknik Neiguan. Nah, Neiguan ini di bawah pergelangan tangan. Sama halnya kita melakukan 1 sampai 5 detik, antara itu kita tekan. Nah, ini kegunaannya itu mengurangi rasa mual pada ibu hamil, mabuk, dan juga sakit kepala. Selanjutnya itu ada teknik Shousanli. Nah, ini dia harus lurus. Shousanli itu titiknya itu di sini. Nah, Shousanli ini bermanfaat untuk mengurangi kaku kepala pada leher, serta juga nyeri bahu dan juga khususnya orang mengalami diare. Selanjutnya itu ada Hegu. Nah, Hegu itu dia di antara jempol dan telunjuk. Sini. Sama halnya masih 4 sampai 5 detik kita tekan. Nah, Hegu ini bermanfaat meredakan sakit kepala, sakit leher, gigi dan juga stres yang berlebihan. Selanjutnya itu ada Yintang. Yintang itu dia di pertengahan alis. Nah, jadi ini kita juga kita tekan 4 sampai 5 detik. Ini gunanya untuk mengurangi rasa sakit kepala serta ketegang pada mata. Nah, itu jika mata kita terasa tegang, kita tekan ini, itu akan merasakan enak jika tekniknya benar. Selanjutnya itu ada Laogong. Laogong itu di sini. Nah, kita tekan di telapak tangan. Nah, ini bermanfaat untuk meredakan demam ringan dan juga rasa panik yang berlebih. Nah, juga ini bermanfaat pada orang yang mengalami masalah pencernaan. Nah, selanjutnya itu dia masih pada teknik acupressure.
dia pada kaki. Nah, di sini ini Saninqiao. Saninqiao ini sama juga tekniknya, 4-5 detik kita tekan. Nah, ini untuk khususnya pada perempuan mengurangi rasa kram di perut dan juga untuk ke pinggang. Selanjutnya ada Cusanli. Cusanli itu dia di sini. Nah, jadi Cusanli ini untuk mengurangi rasa stres dan rasa kelelahan yang berlebihan jika dialami seseorang. Jadi kita tekan ini dengan teknik yang benar sehingga mengurangi rasa stres yang berlebihan. Baru selanjutnya itu ada Tai Chong. Di mana Tai Chong itu di punggung kaki, di antara jempol dan ibu telunjuk. Nah, kita tekan dengan kencang, tetapi di sini 2-3 detik. Nah, ini kegunaannya untuk mengurangi tekanan darah tinggi, juga mengurangi rasa kelelahan yang berlebihan. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya Siti Fatima, saya akan melakukan teknik akupressur juga. Nah, tekniknya ada 11 titik. Nah, yang pertama kita lakukan teknik pinching. Pinching itu dilakukan di bagian leher, kita cari titiknya ada di bawah leher sini. Nah, ini tuh berfungsi untuk mengurangi sakit kepala, migran, dan juga kelelahan. Nah, ini dihitungnya cuma 4-5 detik aja. Kemudian yang kedua ada teknik jiancing. Teknik jiancing itu di antara pinggiran bahu. Nah, kita cari di sini ada nanti kayak tulang yang agak sedikit melengkung. Nah, nanti di sini ada, kita bisa tekan di sini. Nah, ini 4-5 detik saja. Ini untuk menggunakan berfungsi untuk meredakan tegang pada otot leher, sakit kepala, dan juga sakit kepala pada nyeri kronis sehari-hari. Nah, kemudian ada Zhongchu. Zhongchu itu ada di titik sini, di antara pergelangan, di antara bawah jari kelingking dan juga jari manis. Nah, ini titiknya ada di sini. Kita bisa tekan ini 4-5 detik. Nah, ini tuh berguna untuk mengurangi sakit kepala tiba-tiba dan nyeri pada bahu. Kemudian ada Neguan. Nah, Neguan tuh ada di titik di 4 jari dari pergelangan tangan. Nah, titiknya tuh ada di sini. Nah, Neguan itu berfungsi untuk mengurangi mual saat hamil, saat mabuk kendaraan, dan juga saat sakit, dan mengurangi sakit kepala. Nah, kemudian ada teknik Sausanli. Sausanli itu kita tekniknya tangannya harus lurus seperti ini, dan kita bisa ambil ini tuh dari 4 jari dari siku. Nah, kira-kira di sini ini ditekan 4-5 detik. Nah, ini tuh berguna untuk mengurangi kaku pada leher, nyeri bahu, dan juga diare. Kemudian ada Hegu. Hegu itu berada di titik antara jempol dan juga jari telunjuk. Nah, Hegu tuh bisa ada di titik sini. Ini tekannya juga sama 4-5 detik saja. Nah, di sini tuh berfungsinya untuk meredakan sakit kepala, sakit leher, sakit gigi, dan juga stres. Ada juga teknik Yintang. Teknik Yintang itu ada di tengah-tengah alis di sini. Maaf ya. Bisa ditekan sedikit di sini. Kemudian ini 4-5 detik saja. Ini gunanya untuk mengurangi stres, mata tegang, dan juga sakit kepala. Yang terakhir yaitu teknik Laogong. Teknik Laogong itu untuk meredakan demam yang ringan dan rasa panik berlebih. Ini tuh adanya di sebelah sini. Nah, ini bisa ditekan sekiranya 4-5 detik saja. Selanjutnya ada San Hijau. San Hijau itu ada di pergelangan kaki menggunakan 3 jari. Nah, ini ada posisinya di sini. Di sini itu kita tekan selama 4 atau 5 detik. Nah, nanti di sini ini berfungsi untuk mengurangi kram saat menstruasi dan juga nyeri pada pinggang. Kemudian ada Yusanli. Yusanli itu 3 jari dari pangkal dengkul. Nah, ini di sini, ini nanti di sini. Nah, ini juga ditekan 4-5 detik. Lalu nanti ini berguna untuk mengurangi kelelahan, untuk stres, dan juga masalah pencernaan. Nah, yang terakhir ada Tai Chong. Tai Chong itu ada di antara bagian ibu jari di bawahnya di sini. Ini ditekannya hanya 2-3 detik, dan ini berguna untuk
meredakan nyeri pada saat menstruasi dan juga untuk nyeri pada sakit punggung belakang. Jadi teman-teman, itu tadi penjelasan dari kami mengenai tentang teknik acupressure yang terdiri dari 11 detik. Kurang Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.